Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian pagi hari ini? Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan belajar. Tuhan memberkati dan membimbing kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua bangkit berdiri. Sebelum kita memulai materi hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars PPK. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam materi hari ini. Khususnya pada hari ini kita akan melihat pembelajaran 6 dari buku tema 4, subtema yang pertama. Di mana pada pembelajaran yang ke-6 kita akan belajar tentang sistem keamanan lingkungan. Sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Apa itu Siskamling? Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan. Jadi, itu adalah pengertian dari sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Dan di sini membutuhkan peran semua warga di masyarakat atau lingkungan setempat. Nah, anak-anak, apa tujuan diadakannya Siskamling? Tujuannya setidaknya ada dua. Yang pertama adalah untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masyarakat masing-masing. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah untuk terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu adalah tujuan yang kedua. Jadi itu dua tujuan diadakannya Siskamling atau sistem keamanan lingkungan masyarakat ya. Lalu apa fungsi dari Siskamling itu? Fungsi dari Siskamling itu ada dua. Yang pertama, sarana warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman di lingkungannya. Jadi fungsi yang pertama itu sebagai sarana warga masyarakat supaya memenuhi kebutuhan rasa aman di tempat mereka tinggal atau di tempat kita tinggal. Lalu yang kedua adalah untuk menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungan di mana kita berada. Jadi menanggulangi gangguan-gangguan yang membuat warga tidak nyaman atau tentram. Lalu yang selanjutnya adalah kita memperhatikan manfaat dari Siskamling. Manfaat dari Siskamling itu ada 4. Yang pertama, mempererat hubungan antar warga masyarakat. Jadi Siskamling itu mempererat hubungan warga masyarakat yang satu dengan yang lain di lingkungan di mana kita berada. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kebersamaan antar anggota masyarakat. Di sana meningkatkan kebersamaan, meningkatkan kesatuan antara warga yang satu dengan warga yang lain, antara kita dengan warga masyarakat lain yang ada di lingkungan di mana kita berada. Lalu yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan lebih mudah. Jadi di sana wadah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan cepat.
entah itu karena masalah keamanan atau masalah-masalah lain, bisa diselesaikan di sana. Lalu yang keempat adalah menciptakan kehidupan yang aman, nyaman, dan tertib. Jadi Siskamling itu menciptakan lingkungan yang aman, kehidupan yang nyaman, tertib, sehingga semua warga masyarakat di lingkungan tersebut tidak terganggu dengan kejadian-kejadian yang terjadi, tapi semua bisa merasa aman, nyaman, tertib dalam beraktivitas dalam kehidupan masyarakat, ataupun ketika malam hari warga dapat beristirahat dengan baik. Nah, anak-anak sekalian, dari sini kita memperhatikan bahwa sistem keamanan di lingkungan masyarakat itu penting. Siapa yang berperan di sana? Kita semua sebagai warga masyarakat di lingkungan tersebut harus terlibat, khususnya yang laki-laki wajib terlibat, karena Siskamling itu khususnya biasanya dilakukan pada malam hari ya, di sana untuk menjaga situasi dan keamanan lingkungan di mana kita berada. Jadi anak-anak bisa memperhatikannya. Nah, ini penjelasan secara singkat dari saya. Tugas bagi kalian adalah silahkan kalian mengerjakan, ayo kerjakan halaman 32 sampai 33, lalu ayo berdiskusi halaman 34. Selamat mengerjakan tugasnya, dan jangan lupa harus dikumpul. Sekali lagi, kerjakan sesuai perintah yang saya sampaikan. Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.